Halo Sobat Sapa JKN, kembali lagi di Sapa JKN pada hari ini bersama saya Tri dan Kak Safira sebagai RO Relation Officer di KCEWA Tampuane. Jadi hari ini kita akan membahas terkait program JKN nih, salah satunya yaitu program pesiar. Nah, apa sih Kak program pesiar itu? Jadi program pesiar ini sebetulnya bukan kita naik kapal terus jalan-jalan ya, tapi program pesiar itu singkatan dari program petakan sisir advokasi dan registrasi. Di mana program ini sebetulnya amanat dari Presiden, dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 yang mengamanatkan kepada Permendagri dan juga Permendes untuk mencapai UHC desa melalui program pesiar yang dikolaborasikan dengan BPJS Kesehatan. Nah, program pesiar ini sendiri suatu kegiatan sosial marketing dalam rangka rekrutmen peserta dan juga untuk mencapai keaktifan peserta di desa dengan dilakukan oleh agen pesiar. Nah, agen pesiar ini bisa dari perangkat desa maupun masyarakat yang ditunjuk langsung oleh kepala desa sebagai agen pesiar, seperti itu. Berarti ini sangat memudahkan ya Kak, mungkin bagi peserta JKN di desa nih, jadi gampang melakukan registrasi kepesertaannya ya Kak lewat agen pesiar saja. Nah, sebenarnya tadi sudah disebutkan nggak sih manfaat program JKN, manfaat program pesiar itu apa? Sebetulnya secara teorinya ya, tujuan dari program pesiar ini sendiri sebetulnya untuk memetakan masyarakat desa yang belum terdaftar JKN atau mungkin sudah terdaftar tapi kepesertaannya non-aktif. Nah, dari kegiatan pesiar ini juga dari desa itu bisa menentukan masyarakatnya yang rentan, miskin, kemudian ibu hamil, stunting, dan lain-lain. Karena dari program pesiar ini salah satu aktivitasnya itu adalah sisir. Jadi agen pesiar itu nanti menyisir warga desa yang belum ada JKN-nya maupun yang JKN-nya nonaktif. Nantinya si agen pesiar ini akan mendapatkan keterangan kenapa masyarakat ini belum terdaftar JKN ataupun JKN-nya nonaktif itu kenapa. Ini berarti dia membantu juga ya Kak menyisir masyarakat mungkin yang rentan juga, dan mungkin bukan hanya dari dinas sosial ya Kak yang menyisir, tapi agen pesiar ini juga membantu menyisir masyarakat nih yang butuh layanan kesehatan ataupun memiliki kepesertaan JKN-nya yang non-aktif tapi rentan ya Kak. Nah, selain itu mungkin Kak apalagi sih mungkin banyak yang bertanya gimana sih Kak membedakan agen pesiar itu nih di desa itu, atau apakah desa itu masuk desa pesiar atau tidak, gimana? Memang sebetulnya untuk tahun ini belum seluruh desa di Indonesia itu menjadi desa pesiar, tapi kedepannya sih akan seluruh desa ya dijadikan sebagai desa pesiar. Kalau di daerah Bone sendiri ada sekitar berapa ya? Kemarin itu ada di tahun ini 25 desa baru. 25 desa, dan nanti kalau misalkan kakak-kakak di rumah ini di desanya ada yang pakai ID card agen pesiar atau pakai rompi agen pesiar, sudah jelas berarti desanya itu terpilih jadi desa pesiar dan ada agen pesiarnya. Jadi bapak ibu yang ada di desa tidak perlu jauh-jauh ke kantor BPJS ataupun sebelum datang ke Vaskes itu bisa lebih dulu cek keaktifannya melalui agen pesiar, atau mau mendaftarkan di segmen mandiri itu juga bisa melalui agen pesiar. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan, seperti itu. Oke, berarti memang ada ya Kak berupa name tag di baju yang membedakan orang ini adalah agen pesiar yang bisa membantu bapak atau ibu nih di desanya untuk mengaktifkan kembali pesertanya, dan bisa juga ya Kak nanya-nanya terkait mungkin kepesertaan JKN. Jadi nggak perlu repot-repot ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, selain itu nih Kak, tadi kan dijelaskan bahwa tidak semua desa nih Kak termasuk desa pesiar, tapi apakah punya desa tertentu punya kriteria nih Kak desa itu bisa masuk desa pesiar atau tidak?
Kalau untuk sejauh ini untuk bisa jadi kriteria untuk bisa jadi desa pesiar itu biasanya desa yang maju atau desa yang sudah menuju UHC. Jadi UHC ini kan maksudnya seluruh masyarakat desa tercover oleh program JKN ya. Jadi kalau misalkan masih belum mencapai UHC itu masih bisa masuk menjadi desa pesiar. Oke, seperti itu ya Kak. Jadi mungkin jangan khawatir ya Kak bagi kakaknya nih yang belum mungkin ya desanya masuk desa pesiar, bisa juga ya Kak via online untuk mengecek kepesertaannya. Itu bisa lihat handphone saja di aplikasi mobile JKN yang bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Bisa lewat Pandawa di nomor 081181651165 ataupun call center di 165. Oke, tadi menjelaskan pesiar itu ada tadi petakan, sisir, advokasi. Nah, mungkin bisa langsung dijelaskan Kak, apa sih itu petakannya, sisirnya apa, advokasinya apa, dan registrasi itu apa? Kalau secara umum agen pesiar ini harus melakukan 4 aktivitas itu tadi, yaitu petakan, sisir, advokasi, dan registrasi. Untuk yang petakan sendiri nanti dari desa itu akan mendapatkan data masyarakatnya yang belum memiliki JKN maupun statusnya nonaktif JKN-nya. Nah, dari data tersebut nanti agen pesiar akan melakukan penyisiran ke rumah-rumah masyarakat tersebut, apakah betul belum memiliki JKN, kemudian kenapa JKN itu bisa nonaktif dan sebagainya. Kemudian nanti si agen pesiar ini juga bisa mengadvokasi warga tersebut untuk mendaftarkan dirinya ke program JKN. Nah, untuk aktivitas registrasi, artinya agen pesiar ini bisa melakukan pendaftaran peserta JKN itu khususnya di segmen mandiri. Kemudian juga ada segmen PPU mikro. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di desa memiliki usaha mikro, itu bisa juga didaftarkan melalui agen pesiar. Kemudian selain melakukan aktivitas registrasi ini, agen pesiar juga bisa melakukan pengecekan status kepesertaan. Jadi tidak hanya melalui kanal-kanal di atas, tapi juga bisa melalui agen pesiar. Karena agen pesiar sudah difasilitasi aplikasi yang terintegrasi dengan data di BPJS Kesehatan. Jadi Bapak Ibu bisa cek status kepesertaannya melalui agen pesiar. Oke, mungkin itu sangat memudahkan juga ya Kak, karena mungkin di desa-desa masih banyak warga yang belum memiliki handphone. Itu bisa lah ngecek ya Kak status kepesertaan JKN-nya, mungkin mau tahu nih aktif atau tidaknya dan masuk segmen apa atau apa ada ketinggalannya, itu bisa lewat agen pesiar. Itu bisa memudahkan ya kakaknya yang mungkin ada di desa. Itu silahkan mungkin cek nih di kantor desanya ya, apakah ada agen pesiarnya, jadi bisa membantu cek kepesertaan kakaknya di desanya itu. Sedikit menambahkan juga, jadi agen pesiar tadi bukan hanya membantu cek kepesertaan dan juga bukan hanya melakukan registrasi. Di agen pesiar ini juga bisa melakukan BPJS online atau mau mengundang BPJS keliling ke desanya, itu juga bisa. Jadi kan kalau BPJS online itu administrasi tanpa tatap muka ya. Iya betul. Melalui virtual. Jadi sambil video conference kita juga bisa melakukan perubahan administrasi, pengaduan, permintaan informasi dan lain-lain. Nah, itu bisa difasilitasi melalui agen pesiarnya. Jadi coba Bapak Ibu yang ada di desa bisa cek apakah di desanya ada agen pesiarnya atau tidak. Dari mengecek administrasi kepesertaan, desa pesiar juga bisa apa tadi Kak? Desa pesiar selain bisa mengecek kepesertaan juga bisa melakukan memfasilitasi untuk mengadakan BPJS online atau bisa menjadi panjangan tangan dari BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalkan ada warga desa yang butuh informasi tentang BPJS ataupun lain-lainnya, bisa melalui agen pesiar untuk disampaikan ke BPJS Kesehatan.
Berarti memang sangat berguna ya sebenarnya Kak agen PCR itu, karena mungkin banyak dari masyarakat yang belum terjangkau ke kantor BPJS dan mungkin berada di pelosok desa nih. Jadi bisa lewat agen PCR-nya saja, karena mereka sudah difasilitasi tadi ya Kak dengan data kepesertaan dari BPJS Kesehatan. Jadi pasti datanya itu data terupdate ya Kak yang mereka miliki. Mungkin demikian kakaknya, sampai jumpa di live KN. Bye bye.